Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya presentasi, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Denny Darmawan, NIM D131200046 di Universitas Semarang. Jadi kali ini saya akan presentasikan tentang sejarah bahasa Indonesia dan kedudukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu pada umumnya berasal dari bahasa Melayu. Pada zaman sebelumnya, lebih tepatnya di zaman Kerajaan Sriwijaya, bahasa Melayu itu banyak digunakan ialah sebagai bahasa penghubung antara suku pada pelosok Nusantara. Selain itu juga, bahasa Melayu tersebut digunakan ialah sebagai bahasa perdagangan antara perdagangan dalam suatu Nusantara ataupun juga dari luar Nusantara. Selanjutnya, perkembangan bahasa Indonesia sesudah merdeka. Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada saat itu, para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dalam rapat. Para pemuda berikrar, 1. Kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. 2. Kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia. 3. Kami putra-putri Indonesia mengaku menjunjung tinggi bangsa persatuan bangsa Indonesia. Selanjutnya, peresmian nama bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi Republik Indonesia, bahasa persatuan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia diresmikan penggunaannya setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, tepatnya sehari sesudah bersama dengan mulai berlakunya konstitusi. Selanjutnya, kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa negara beserta fungsi sebagai berikut. Tanggal 28 Oktober 1928, pada Hari Sumpah Pemuda, lebih tepatnya dinyatakan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut. 1. Bahasa Indonesia sebagai identitas nasional. 2. Bahasa Indonesia sebagai kebanggaan bangsa. 3. Bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi. 4. Bahasa Indonesia sebagai pemersatu bangsa yang berbeda suku, agama, ras, adat, istiadat, dan budaya.